Ketika kita berzikir, tangan diginiin itu menghalangi rahmat. Saya dulu untuk berwudu aja. Wudu boleh. Tapi kalau lagi zikir, tangan jangan boleh begini. Itu menghalangi rahmat Allah. Tapi alasannya pun kita berkaki membersihkan ada yang Takut ada yang suatu yang menghalangi wudu gitulah. Makanya di tasbih, dilihat kita bisa ada cek, apalagi tasbih itu dianjurkan jadinya ya. ya sunnah Itu sebelum niat berarti. Sebelum Sebelum niat. ya mulai berwudu kan gini dulu nih. mulai berwudu. ya. Makanya kan berwudu itu ya kan, jadi mungkin semua juga bisa berwudu ya. Iya, Bisa, semua bisa. bisa. Ada tapinya ya. Tapi belum tentu sesuai kan Sesuai. dengan ajarannya kan. Makanya kami persilahkan untuk bertanya kepada rekan-rekan. Yang paham apa Kan kalau wudu kan harus begitu kan. Coba kalau nggak gini tapi bersihin ini semuanya boleh Pak. boleh. Tapi udah niat, maksudnya udah niat wudu. Berarti ketika membasuh tangan, Membasuh ya. tangan. Boleh nggak apa-apa bersihin giniannya. diteliti lagi. Iya. Pertama dari awal bisa gini, gitu bisa. Ya, Nah itu misalkan mau diulangi lagi ketika sesudah muka kan ada basuh tangan, ulang lagi apa? Bisa ada cat, bisa ada apa? Bisa ada getah, lagi kalau kerja di bangunan kan ada cat, ada semen. Kadang-kadang susah juga cat hilangnya. Iya, makanya dianjurkan sebelum kita ngecat wudhu dulu. Takutnya kita wudhu ada cat. Kalau udah wudhu dulu mungkin ini dalamnya itu udah ada air wudhunya, nggak kelihatan. Walaupun kita posisinya udah batal gitu. Iya. Walaupun belum batal ya. Walaupun Kalau sudah udah batal. Sudah batal tidak ada. Terus gimana misalkan kalau orang punya tato tapi dianggap kota wudhu? Nah, Iya. seperti ada perban gitu kan ya. Iya. Misalkan perban di tangan jempol ya, jempol. Ikhlas. Iya, iya Hansaplas gitu. Iya. Jadi sebelum dibungkus sama Hansaplas itu wudhu dulu. Jadi disebutnya Sohibul Jabair di dalam kitab Fathul Qorib itu. Jadi misalkan semua udah kecuci, cuman ini kalau dibuka misalkan kulitnya bakal lepas ke bawah, maka dikepret. Cukup dikepret air wudhu ya, ambil air gitu. Itu udah cukup. Meski karena di dalamnya itu ada luka terus ada wudhu juga. Tuh, ada kemurahan lah dari syara gitu. Sekarang Pak Gus mau bertanya apa? Ini Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz jelaskan tentang orang yang kecelakaan tadi ya. Itu kan berarti dia itu kan tidak menjaga wudhu. Dan yang lebih baik kita menjaga wudhu kan gitu. Iya, Seperti kita mau kerja wudhu dulu. iya. Tapi misalnya kita kerjanya jauh, Pak. Kemudian kita naik motor. Tapi ketika di jalan kita kentut, misalnya kan gitu. Kita udah wudhu gitu. Yang penting belum- kita awalnya udah punya wudhu dulu lah. Artinya kita udah menjaga lagi. Udah menjaga. Apa wudhu lagi itu? Kalau mau dawa wudhu misalkan di tengah jalan kita ada berhenti, ada masjid atau wudhu dulu, ya disambung lagi nggak apa-apa. Karena air wudhu itu menjadikan cahaya. Cahaya untuk luar, cahaya untuk hati. Nanti kan Nabi Muhammad itu di yaumil qiyamah sangat gembira dengan umatnya karena anggota-anggota wudhunya itu mengeluarkan cahaya, memancarkan cahaya. Menjaga wudhu. Iya, Berarti dijaga wudhu. akan jujur. Kalau kita bohong berarti kan kita tidak menjaga wudhu kan. Iya, Ya, nah. di awal wudhu misalnya akan jujur kan. Berarti masuk nominasi an-nazafatu minal iman, kebersihan dari iman. Mas Paki ada yang mau Tukrul ditanyakan? minal iman. Silakan. Jangan senyum-senyum baik. Suci itu sebagian dari Kalau bagi yang menggunakan aksesoris gimana? Baik dilepas dulu apa gimana? Itu mau cincin. seperti cincin ya. Sunnahnya kalau kita wudhu, ketika tangan kiri atau tangan kanan ada cincinnya, diputar-putar. Jadi cincinnya itu karena ada air ya, cincinnya itu diputar-putar. Atau di ke siniin atau ke sini bisa diputar gini atau di gini bisa. Ya. Jadi supaya Nggak penting. cincinnya itu Oh, air. iya. Iya, jangan kebanyakan nyampe Kalau batik 5. ya capek tuh.
Kalau 5-5-nya kita bingung itu. Jangan itu. Yang ini Ketika pakai cincin itu dapat kita pahala sunnah. Karena sunnah di dalam orang mukmin itu ada cincin, ada lagi pakai tongkat. Itu sunnah. Alamatul mukminin itu al-asok. Jadi sebagian ciri-ciri dari orang mukmin itu punya tongkat. Nanti besok mah nyediain tongkat. pada bikin tongkat biasanya. Besok bikin tongkat tuh. Apalagi kalau tongkatnya dari bambu kuning, nanti kita doain ratib. Wah, itu luar biasa. Yuk, siapa? Ampel lagi ya, Pak? Ampel Oh, kuning. Nah, ini itu. Nah, Oh benar. itu ketika kita berdoa memasukkan energi doa kita ke bambu kuning itu cepat masuknya. Sama seperti kita memasukkan energi doa ke air. Energi doa itu cepat masuk. Bambu ya cepat, ke telur juga cepat. Dia menjadi darah dan daging, melekat. Makanya di zaman dahulu ada yang namanya bambu runcing melawan tank baja. Iya, Iya. kan mustahil kan itu. Iya. mustahil. Karena apa? Di situ ada yang namanya warikul adat. Istilahnya sulaya atau beda dengan adat kebiasaan. Asalnya tuh orang kalau ditembak pasti kena ya. Iya. Berhubung doa yang diajarkan Nabi dan para wali asalnya kena jadi nggak kena, itu disebut warikul adat. Bambu runcing apalagi ketika perang Osok ya itu Iya. memakai bambu runcing semua itu. Bambu kuning. Jangan buat tawuran. Jangan buat tawuran. Jangan buat Pukul dari kejauhan boleh buat tawuran mah kena. enggak mempan. Nyampe ditangkap itu apa bambu runcing dibelah. Kirain ada apanya Iya. gitu kan, cuma bambu doang. Tapi ketika dikasih doa itu luar biasa. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad SAW berikut doa-doa para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke laptop pembahasan. Balik ke teras. Ke pembahasan. Kembali lagi. Untuk membasuh kedua telapak tangan nih, Pak Ustaz kan sekarang udah canggih ya, wudhunya udah ada kerannya gitu ya. Kadang kan kebanyakan orang mungkin itu sah-sah aja mungkin ya, karena kan membasuh kedua tangan. Airnya itu kan dia turun ya ke bawah ya. Kadang cuma gini-gini doang. Tapi kan yang diwajibkan apa-apa ya? Yang wajib apa sunnah ya? Dia kan aturannya itu benar apa enggak ya? Takutnya salah ya. Jika air turun ke itu ke keran gini Ya. turun. Nah, itu sama dengan dosa kita jatuh katanya. Benar apa enggak kira-kira? Ya, benar. Jadi jangan cuma air turun. Yang gitu doang ya. Kan gini itu Bang. Iya, ada gitu. Sambil membayangkan dosa yang Diputer-puter. Memang gitu. Banyak kan gitu kan. Iya. Gitu. Iya emang air kan turun. Iya. Terus gini, turun ya. Ya makanya ada sunahnya digosok-gosok itu gosok tangan. Jadi ujungnya teh teka pakai, tartibnya teh teka pakai. Jadi nah begitu mah. Awalnya nggak pakai. Ini kan tartib ya kan dia. Jadi nggak tartib kalau begitu. Tartib tangan yang main airnya gitu. Apalagi kalau di depannya tempat wudhunya kayak ulah, Iya. tempat gede, celom, nah, gosok-gosok di dalam itu. Nah, itu jadi hukumnya seperti apa tuh, Pak? Bisa saja. Oh di atas gunakan nanti di dalam. Ini selalu adalah pahala sunnah. Cukup untuk pembahasan wudhu. Masih ada yang belum mengerti. Ada lagi tuh Pak. Kasong. Nah, saya apa sih kan air apa sih ujung apa kerannya? Iya. Kerannya itu sedang atau apa full Pak? Harus besar apa kecil? Yang Nah. besar. Kecil. Maksudnya airnya. Iya. Airnya itu ya Kalau kebanyakan kira-kira kan enggak kalau zaman dulu ya. nyiprat lah, enggak mantul, enaknya sedang-sedang Sedang. saja. Karena setiap sesuatu yang sedang-sedang itu Nah, Enak. Kesini, Pak. enak. Tapi saya pernah misal- waktu pertama kan belum ada itu ya, belum ada apa. Nah, Kan kan air lama banget Pak. Ngumpul gitu lalu. Waktu pertama di sini. Ah, cuma segini doang nih. Segini doang. yang penting kalau misalkan ada lagi mati keran ya, misalkan lagi mati pam, nah, itu netesnya sedikit, yang penting ada genangan aja. Iya. Genangan. Nunggu gitu. Giniin
Penting tangan kita jangan lepas, terus gosok rata. Nah, terus gini Pak, misalnya keran mati nih Pak, tinggal ada air di bak. Nah, terus kita hidup pakai gayung. Bisa. Mungkin ada ukuran air bak itu harus berapa? Enggak. Kira-kira Karena kan kebanyakan Selagi seperti jangan itu, Pak. itu kecampuran najis atau mustamal. air paling. Sekarang mustakmalnya tahu nggak? Tahu nggak? Kita yang mustamalnya itu Mustamal sama, itu Pak. air yang sudah dipakai. Balik lagi ke tempat. Kalau kita punya ilmunya, satu gelas dia bisa. Misalnya di situ ada yang disebut Ya, tayamum gitu, Pak. Dan asal yang genang kan Saya ada. mau beda. Oh, beda. Yang pertama Iya, iya. kita niatkan tangan kita itu adalah misalkan gayung, Iya. ibaratkan Iya. ibaratkan niatkan ini tangan ini gayung, Hmm. tapi ada genangan. Buka saya itu kanan dan kanan ada sedikit. Terus gosok, jangan dilepas, Terus nempel kan. nempel terus. Masih nempel ya, ya. Yang sekali gak cukup tambah satu lagi. Hmm. Namun kalau misalkan keadaan genting darurat, Iya. cuman ada segelas-gelasnya doang ini. Iya. Nah, kayak tadi seperti genang. Niat ketika kita membasuh pertama kali bukan diambilnya yang pardunya aja. Kalau air ada 1 gelas, Hmm. terus misalnya udah beres, Iya. satu lagi untuk dari tangan kiri berarti